Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, subuh pagi ini kita bisa hadir di Masjid Babu Taqwa, di rumah Allah sebagai tamunya yang insya Allah akan dimuliakan olehnya dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan hidayahnya, dan dengan rizkinya yang terbaik. Rizki yang luas, tidak hanya sebatas materi, tapi juga adalah keuntungan dan kemudian kesenangan hidup, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Berbicara tentang tamu, maka tema kita pada subuh pagi ini adalah tamu yang dimuliakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tamu dimaknai sebagai pertama orang yang datang berkunjung atau melawat dan sebagainya ke tempat orang lain atau ke tempat perjamuan. Jadi pengunjung itu tamu ya. Yang kedua, tamu itu adalah orang yang datang untuk menginap ya, di hotel misalnya, atau untuk belanja ya, di toko, di supermarket ya. Dalam Islam ya, tamu adalah pengunjung yang harus dilayani, pengunjung yang harus dijamu, dan pengunjung yang harus dimuliakan. Jadi ada 3 kewajiban seorang muslim terhadap tamu. Yang pertama adalah melayaninya. Yang kedua menjamunya. Dan yang ketiga adalah memuliakannya. Nah, memuliakan tamu termasuk salah satu bukti, ciri atau tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini ciri tanda bukti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tidak boleh menghinakan tetangganya. Tidak boleh menyakiti tetangganya. Tidak boleh membuka dan menyebarkan aib tetangganya, tapi memuliakannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan hanya berkata baik atau diam, bukan hanya memuliakan tetangganya, tapi juga memuliakan tetamunya. Ya. Ada 4 tamu yang mendatangi setiap orang. Jadi ada tamu yang datang ya, atau mendatangi kita. Yang pertama tamu yang diundang ya, dan diharapkan kedatangannya. Ya. Kita sengaja mengundang tamu dan tamu itu diharapkan kedatangannya. Siapa? Ya, malaikat yang bertamu ke majelis tadarus Al-Quran. Ini malaikat ya, bertamu kepada tempat di mana Al-Quran itu dikaji. Ya. Jadi ketika kita sedang tadarus Al-Quran, ketika kita sedang mengkaji Al-Quran, maka ketika itu kita sedang mengundang tamu yang bernama malaikat. Ya. Ini kita sedang mengkaji Al-Quran. Di sini banyak malaikat ya, yang bertamu ya, ke rumah Allah bersama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Ya. Tidaklah berkumpul, berarti lebih dari satu kaum ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Berarti di mana tuh? Di masjid ya. Jadi tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah ya, yaitu di masjid, di antaranya Masjid Babu Taqwa ya. Dan berkumpulnya itu adalah yasluna kitab Allah ya, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Tapi ternyata tidak hanya sekedar membaca, wa yatadarasunahu bainahum ya. Mengkaji ya, makna dan maksud dari Al-Quran ya, di antara mereka ya. Jadi tadarus itu nggak sendiri ya. Tadarus itu nggak sendiri ya. Kalau sendiri namanya apa? Tilawah atau qiraah ya. Sedangkan tadarus adalah ya, berjamaah ya. Mengaji dan mengkaji Al-Quran. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran kemudian mengkajinya dalam sebuah majelis, maka kemudian ya, illa kecuali nazalat pasti turun alaihim kepada mereka al malaika malaikat ya. Kalau satu malakun ya. Satu malaikat itu malakun. Tapi kalau lebih dari satu atau banyak namanya malaikat ya. Jadi di tempat di mana Al-Quran dibaca, di tempat di mana Al-Quran dikaji, yaitu di rumah Allah yang bernama masjid, maka turun kepada mereka malaikat wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah ya, akan meliputi mereka. Di sini ada malaikat Allah, di sini ada rahmat Allah ya. Wa haffathum al malaika ya, dan malaikat mengelilingi ya orang-orang yang hadir di majelis ya, tilawah Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, bahkan Allah
akan menyebutkan nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, di absen. Ya, yang hadir di tempat ini sekarang satu persatu namanya di absen oleh Allah SWT di hadapan ya makhluknya yang ada di dekatnya, ya, yang dimuliakan olehnya. Ya. Ini luar biasa. Hadisnya sahih ya, riwayat Muslim dari Abu Daud, ya, dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang ada tamu yang diundang dan diharapkan kedatangannya. Cara mengundangnya dengan hadir di masjid, berkumpul di masjid, membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Pasti datang malaikat turun ya, dari langit ke bumi. Ya. Yang kedua, tamu yang diundang, ya, tapi tidak diharapkan kedatangannya. Ya. Seperti ya, tamu yang datang ke walimah nikah yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Ya. Jadi walimah itu sunnah Rasul. Siapa yang nikah itu disunahkan walimah, mengumumkan pernikahannya itu ya, di halayak ramai dengan cara mengundang mereka datang ke tempat walimah itu. Pertama untuk makan yang disediakan sebagai sedekah, bukan bisnis. Yang kedua mendoakan, ya, mendoakan ya, pasangan yang sudah melangsungkan akad nikah. Ya. Tapi ada walimah yang tidak sesuai sunnah. Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, ya, syarrut ta'amul walimah yud'alaha al-agniya ya wa yutrak al-fuqara katanya. Ya. Makanan yang paling jelek, yang paling buruk, yang tidak boleh dimakan, sebaiknya jangan dimakan, adalah makanan di tempat walimah, di mana yang diundangnya orang kaya doang, sedangkan orang miskin tidak diundang. Kenapa ya? Kenapa Pak? Iya, jadi walimahnya tuh bukan sodako, ya. Walimahnya tuh bisnis. Yang diundang orang kaya doang, sedangkan orang miskin tidak diundang. Ya. Jadi walaupun diundang, ya, orang miskin itu tidak diharapkan kedatangannya. Kenapa justru orang kaya yang diharapkan kedatangannya? Karena orang kaya itu rata-rata makannya dikit, ya. Amplopnya gede, amplopnya gede. Dan kadang-kala datangnya, kalau yang diundang cuman suaminya doang, yang datang suaminya doang. Kalau yang diundang istrinya doang, maka yang datang istrinya doang. Bawa amplop gede, makannya dikit. Tapi kalau yang diundang orang miskin, yang diundang cuman suaminya, istrinya dibawa, anaknya dibawa, ya. Udah gitu amplopnya dikit. Padahal semakin banyak yang hadir di majelis walimah, maka semakin berkah, ya, semakin berkah. Ya. Jadi nggak boleh walimah itu dipilih-pilih orangnya. Ya, maka makanannya itu termasuk syarut to'am, ya, makanan yang jelek, ya, jangan dimakan itu. Kalau yang diundang orang-orang pilihan saja. Ya, kenapa? Karena maksudnya bukan ibadah. Maksudnya bukan sodako, tapi maksudnya adalah bisnis. Ya. Jadi sedih kalau tidak balik modal. Ya, sudah pinjam sana pinjam sini kan ya. Nah itu. Yang ketiga, ada tamu yang tidak diundang, tapi diharapkan kedatangannya. Ya. Seperti malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena kedatangannya itu ya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang anak yang alim, anak yang pinter, ya, anak yang luas dan dalam ilmunya, anak yang cerdas,
yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dan istrinya itu ya, sudah lama tidak punya anak, tapi tidak pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika merasa ya, mandul, ya, tiba-tiba ada malaikat bertamu yang menyampaikan berita penting, berita gembira bahwa dia dan istrinya oleh Allah akan dianugerahi anak. Ya. Padahal istrinya sudah tua ya, dan divonis mandul. Tapi bagi Allah itu tidak ada yang susah, tidak ada yang mungkin, ya tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Nah ini seperti di sini jelaskan fa'aujasa minhum ya, khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Ya. Nabi Ibrahim sangat takut kepada tamunya karena ternyata tamunya itu tidak menyentuh makanan. Tamunya itu tidak memakan jamuannya. Ya. Berarti ini bukan tamu sembarang tamu. Dan benar, itu bukan manusia, tapi malaikat dalam wujud manusia. Malaikat tuh nggak dikasih nafsu makan ya. Malaikat nggak dikasih nafsu seksual. Ya. Dikasih makan dia nggak mau makan dan tidak menyentuh makanan. Kenapa? Wabasyaruhu bigulamin alim. Mereka hanya untuk menyampaikan berita gembira bahwa Nabi Ibrahim akan dikasih gulam. Gulam itu anak. Alim yang sangat berilmu. Ya. Itu tamu yang tidak diundang, tapi diharapkan kedatangannya. Ya. Yang keempat itu ada tamu yang tidak diundang dan tidak diharapkan kedatangannya. Ya. Siapa tuh? Ya, maling itu tidak diundang ya. Siapa lagi tuh? Malaikat pencabut nyawa itu kan. Nanti akan bertamu ke rumah kita. Ya. Tidak diundang itu dan tidak diharapkan kedatangannya. Ya. Karena rata-rata masih betah ya, masih betah itu. Ya. Pengen panjang umur. Ya. Nah ini dijelaskan seperti malaikat yang bertemu ke rumah Nabi Lut itu. Ya. Kalau ke rumah Nabi Ibrahim untuk menyampaikan berita gembira bahwa dia dan istrinya bakal punya anak yang pinter, ya, yang alim. Sedangkan ketika bertamu kepada Nabi Lut menyampaikan berita duka, ya, bahwa umatnya yang durhaka, kaumnya yang berbuat dosa itu akan dibinasakan oleh Allah SWT. Ya. Jadi dia membawa seperangkat azab untuk membinasakan umat Nabi Nuh yang melakukan dosa dan perbuatan yang melampaui batas. Qala kata Nabi Nuh, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun." Ya. Kata Nabi Ibrahim, bukan kata Nabi Nuh ya. Ya. Apakah urusan kamu yang penting wahai para utusan? Qalu, mereka yaitu tamu Nabi Ibrahim, ya, malaikat, inna arsalna ila qaumi mujrimin. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah, ditugaskan oleh Allah membawa risalah dan misi dari Allah, ya, kepada kaum yang berdosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Ya. Jadi gunung meletus, batu-batunya, ya, laharnya, debunya, semuanya dimuntahkan. Itu pekerjaan malaikat tuh. Ya. Jadi malaikat tuh menjadikan gunung itu meletus dan membuat orang-orang yang kena debunya, kena laharnya, kena batunya mati dan binasa. Itu dahsyatnya malaikat tuh. Ya, dahsyatnya malaikat. Ya. Jadi gunung diletuskan dan kemudian batu-batunya ditimpakan kepada kaum Nabi Lut yang durhaka dan melampaui batas.
Ya. Jadi agar kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Ya. Ya. Kemudian musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Dan ternyata tanah-tanah yang keras itu, ya, oleh Allah dikasih tanda, ya, dikasih tanda untuk orang yang membinasakannya. Jadi di tanah itu, di batu keras itu ada nama orang yang akan dibinasakannya. Siapa? Nama orang-orang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ya. Jadi azab Allah itu tidak salah sasaran. Azab Allah itu tepat sasaran. Jadi kalau di batu itu tidak tersebut nama orang, ya, maka batu itu tidak akan menimpa orang itu. Ya. Sebab ternyata di sini jelaskan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Sebelum azab itu ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, orang-orang yang beriman itu kami keluarkan. Ya, kami selamatkan, kami evakuasi melalui perintah Allah kepada Nabi Lut untuk keluar dari tempat itu. Ya. Karena ternyata bencana itu, azab itu ditimpakan oleh Allah pas waktu subuh. Sementara waktu subuh tinggal sebentar lagi. Maka semua kaumnya yang beriman oleh Nabi Lut diajak keluar dari tempat itu. Karena yang tidak beriman gak mau dan tidak tahu bakal ditimpa azab. Ya. Maka kemudian pama wajadna, ya, fiha ghairu baitim minal muslimin. Tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Ya. Jadi penghuninya mati, dibinasakan secara mengenaskan, rumahnya juga dihancurkan, kemudian ditenggelamkan ke dalam bumi yang paling dalam. Kecuali satu rumah, karena penghuninya adalah kaum muslimin. Ya. Artinya apa? Ya. Pertama, kalau mau dijauhkan dari azab Allah, ya, hendaklah jaga iman. Yang kedua, kalau mau, ya, diselamatkan dari azab Allah, jaga Islam. Ya. Jadi dengan iman, insya Allah akan aman dari azab Allah atau bencana. Dan dengan Islam akan selamat dari bencana. Mana dalilnya? Ini, ya. Ketika Allah mengazab kaum Nabi Lut. Yang diazab pertama orang yang berbuat dosa. Yang kedua adalah orang yang melampaui batas, ya, melakukan yang namanya LGBT, ya, gitu. Mereka saja yang dibinasakan oleh Allah. Sedangkan orang yang beriman, orang Islam itu dijauhkan dan diselamatkan dari bencana. Cuman satu rumah, bayangkan. Ya, kalau di zaman si Korun, ya, yang ditenggelamkan satu rumah. Ya, tapi di zaman Nabi Lut semua rumah ditenggelamkan kecuali rumah, ya, yang dihuni oleh orang Islam. Ya. Inilah pentingnya menjaga iman dan menjaga Islam. Ya. Makanya selalu Rasul menyampaikan tausiahnya, khutbahnya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Ya, supaya aman dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wa tarokna fiha ayatal lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Dan kami tinggalkan, ya, ya, kisah kaum Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah serta bekas-bekasnya, ya, tempat di mana mereka dibinasakan oleh Allah sebagai tanda dan bukti kekuasaan Allah bagi orang yang takut kepada azab yang sangat pedih. Ya, digambarkan dalam hadis yang sahih itu, ya, tanah diangkat oleh Jibril ke tempat yang paling tinggi, mereka teriak histeris, ya, karena di samping dihujani dengan tanah yang keras, ya, tapi kemudian tanah itu dibalikan oleh Allah.
ya, oleh Jibril dibalikan, kemudian dipendamkan ke dasar bumi yang paling dalam. Sampai hari ini ya, ahli sejarah belum menemukan ya jasad kaum Nabi Lut ya. Kalau Pompei sudah ditemukan kan? Pompei sudah ditemukan. Tapi jasad ya kaum Nabi Lut belum ditemukan ya. Kenapa? Karena ditanam di tempat yang paling dalam. Ada yang mengatakan di bawah laut mati itu ya, kampungnya Nabi Lut yang bernama Sodom dan Gomora itu. Semua penduduknya itu oleh Allah dibinasakan dengan batu dan kemudian dipendam di dasar bumi yang paling dalam. Ini surat Al-Dzariyat ya. Surat Al-Dzariyat ayat 31 sampai 37 itu ya. Kemudian perampok tadi kan, dan malakul maut itu termasuk tamu yang tidak diundang dan tidak diharapkan kedatangannya. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Jadi sakratul maut itu dihindari oleh manusia. Ya. Datangnya tidak diundang, sekaligus tidak diharapkan kedatangannya, selalu dihindari. Padahal sakratul maut itu benar-benar pasti terjadi dan dialami ya, dengan hadirnya tamu yang bernama malakul maut. Itu surat Qaf ayat 19 itu ya. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah itu yang sering dibacakan oleh Imam Rawatib, katakan olehmu Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu alladzin tafirruna minhu, yang kalian lari daripadanya, enggak mau dekat-dekat itu. Fa innahu mulaqikum ya. Dia kematian itu akan menjumpaimu, akan menemukanmu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kalian setelah mati akan dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu tentang yang gaib dan yang tidak gaib. Setelah itu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dia Allah akan memberitahukan kepada kalian apa saja yang pernah kalian lakukan waktu hidup di dunia ini. Inilah perjalanan menuju akhirat. Diawali dengan kematian, dikembalikan kepada Allah, diberitahukan apa yang pernah dilakukan, baru kemudian dibalas dengan balasan yang setimpal, baik dengan kebaikan, jahat dengan kejahatan. Ya, iman, amal soleh dan takwa dengan surga, kufur, syirik, munafik, fasik dengan neraka. Kemudian tamu yang dimuliakan adalah orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa yang datang dan diundang. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu bisa datang ke kita tanpa diundang karena ada keperluan, ada kepentingan. Bisa juga sengaja diundang oleh kita. Kita disunahkan untuk mengundang tamu datang ke rumah kita, tapi tamunya adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, la tusahibi illa mu'minan. Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin. Ya. Jangan berteman, jangan bergaul kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada neraka Allah. Ya. Itulah orang yang bertakwa. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Itulah orang yang bertakwa yang wajib kita undang ke rumah kita untuk makan makanan yang ada di rumah kita. Ya. Gitu. Bahkan khusus bulan Ramadan itu, ya, kita diperintahkan, disunahkan untuk mengundang orang yang saum dan orang-orang yang baik. Ya. Karena orang-orang yang saum, orang-orang yang baik, ya saumnya dan kebaikannya didoakan oleh malaikat, dan kemudian orang yang mengundangnya kecipratan pahalanya. Ya. Jadi di bulan Ramadan ya, ada satu waktu di mana kita mengundang ya,
orang-orang yang saum dan orang-orang yang baik, ya, datang ke rumah kita untuk iftar jama'i, ya, itu didoakan oleh malaikat, ya. Karena orang yang datang menghadiri acara buka puasa bersama itu disunahkan untuk berdoa, ya. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaika. Ini doa orang yang diundang buka bersama, ya, di rumah tetangganya, di rumah saudaranya. Semoga yang makan berbuka di rumahmu adalah orang-orang yang puasa. Ya, semoga yang makan makananmu adalah orang-orang yang baik. Dan semoga malaikat mendoakanmu. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi sengaja mengundang tamu orang yang bertakwa. Ini pesan Rasul. Pertama, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Yang kedua, jangan sampai memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Ya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud, ya, dan Tirmizi. Ya. Kemudian tamu yang dimuliakan adalah tamu yang dipenuhi haknya selama bertamu. Ya. Jadi memuliakan tamu itu adalah memenuhi hak-hak tamu, ya, yang nanti akan dijelaskan apa tuh hak tamu, ya, dan apa kewajiban, ya, seseorang ketika memuliakan tamu. Ya. Ya, Uqbah bin Amir ia berkata, ya Rasulullah, ya, annaka, ya, tab'atsuna, ya, fatanzilu biqaumin fala, ya, yukiruna fama tara fi dzalik. Ya. Ya Rasulullah, engkau mengutus kami untuk mendatangi suatu kaum, tapi kaum itu tidak menjamu kami, ya. Jadi bagaimana kalau kita bertamu ke rumah orang tapi ternyata tidak dijamu, ya. Dikasih minum kagak, dikasih makan juga kagak, ya. Bahkan dipersilahkan nginap juga enggak, gitu kan, gitu. Ditawarin nginap enggak, ya, enggak juga, ya. Gitu. Nah, bagaimana, ya, kalau bertamu tapi hak-hak sebagai tamu ternyata tidak dipenuhi oleh tuan rumah? Faqala, kata Rasul, lana, ya, in nazaltum, ya, biqaumin, ya, fa amaralakum bima yanbagi, ya, lidhaifi faqbalu, katanya. Kata Nabi, jika kalian bertamu di suatu kaum kemudian kalian diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai tamu, maka terimalah, ya. Jadi dijamu makan, dijamu minum. Jangan sampai dijamu makanan tidak dimakan, dijamu minuman tidak diminum, ya. Jadi apa yang dimuliakan oleh tamu, ya, oleh yang punya rumah kepada tamu, maka terimalah, kata Rasul, ya. Kemudian fa'ilam yaf'alu fakhudhu minhum haqqadh dhaib alladhi yanbaghi lahum. Tapi kalau ternyata mereka tidak menjamu, ya, maka kalian boleh mengambil hak kamu sebagai tamu di rumah itu, ya. Gitu. Kalau ketika kita bertamu ternyata haus, ya udah ngambil sendiri, ya, ngambil sendiri, ya. Nah, karena dia tidak dikasih minum, ya. Kemudian kalau lapar apa tuh? Iya, pengen mandi, ya, misalnya pengen tidur, itu hak tamu, hak tamu. Ya. Nah, makanya tadi kasih makan, kasih minum, kasih tempat untuk istirahat, ya. Itu hak tamu. Kalau ternyata tidak diberikan, kata Rasul, ambil dari mereka hak kamu sebagai tamu, ya. Dan tamu yang dimuliakan adalah tamu yang kedatangan dan kepulangannya menghadirkan ampunan Allah, menghadirkan rahmat Allah, dan menghadirkan berkah Allah. Rugi kalau tidak ada tamu ke rumah kita, ya. Kita kalau ada tamu senang atau susah? Senang atau sedih? Iya, ya. Padahal harusnya senang kalau ada tamu. Kenapa? Karena tamu itu pertama mendatangkan ampunan. Dengan adanya tamu, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ya.
Yang kedua, tamu itu mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah. Allah akan ngasih rezeki itu, ya, yang berlimpah. Dan ternyata ya bahwa tamu itu juga bisa membawa yang namanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ya, ketika kita bertamu kemudian hak kita sebagai tamu dipenuhi, maka kita disunahkan untuk mendoakan yang punya rumah. Coba, ada yang tahu nggak tuh? Apa? Ya, doa tamu untuk yang punya rumah setelah dimuliakan atau dijamu, ya, diberikan hak-hak sebagai tamu. Apa doanya tuh? Ada nggak? Ya. Ini sudah saya share ya ke grup WA ya, grup WA Babu Taqwa itu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fiha afima razaqtahum. Ya. Ini doa Rasulullah tuh. Ya, ketika bertamu dan kemudian Rasul dijamu, dimuliakan, ya, diberikan hak-haknya sebagai tamu. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Warhamhum, ya Allah rahmati mereka. Wa barik lahum fima razaqtahum, berkahi untuk mereka pada apa yang telah engkau berikan rezeki kepada mereka. Tiga kan? Tiga kebaikan, ya, ketika rumah kita kedatangan tamu, ya. Kalau tamunya tadi tamu yang bertakwa, tamu yang suka ngaji, ya, tamu yang suka ngaji, tamu yang tahu tentang hak dan kewajiban sebagai tamu, ya. Nah, kewajiban sebagai tamu itu diantaranya mendoakan yang punya rumah ketika hak-haknya dipenuhi, dan doanya luar biasa. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka, ya Allah berkahi rizki mereka yang telah engkau berikan kepada mereka. Ini hadis riwayat Muslim itu, ya. Kemudian Al-Quran mencontohkan Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu yang datang ke rumahnya, ya. Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Muhammad SAW, ya, wajib kita jadikan sebagai uswatun hasanah, ya, sebagai teladan yang baik. Di antaranya keteladanan Nabi Ibrahim saat kedatangan tamu, ya. Apa? Ya, menjawab salam tamu, ya. Menjawab salam tamu. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka tamu-tamu Ibrahim akan masuk ke rumahnya, kemudian mengucapkan salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala, kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamun, ya, salamun qaumun munkarun, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai kaum yang tidak dikenal, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kenal dengan tetangganya. Kenapa? Karena setiap mau makan dia keluar dulu, ya, cari tetangganya yang mau makan, cari tetangganya yang belum makan, diajak makan ke rumahnya. Jadi hafal dengan tetangganya. Tapi tiba-tiba kedatangan tamu mengucapkan salam, tapi tamu itu tidak dikenalnya. Maka beliau jawab salam tamu itu walaupun tidak dikenalnya. Ya, ini surat Al-Zariyat 24 sampai 25. Yang kedua, menjamu tamunya dengan makanan yang terbaik. Ya, menjamu tamunya dengan makanan yang terbaik. Faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui istrinya, menemui keluarganya. Kemudian tidak berapa lama dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar. Apa itu berarti? Ya, apa tuh? Ya, sapi guling, sapi guling. Daging sapi, ya, daging sapi yang daging anak sapi katanya. Berarti enak banget tuh, ya. Itu makanan yang terbaik yang dihidangkan kepada tamu, padahal tamunya tidak dikenal tuh, ya. Dijawab salamnya, dipersilakan masuk. Nabi Ibrahim mempersiapkan jamuan yang terbaik. Ternyata yang keluar adalah anak sapi yang gemuk katanya gitu. Ya.
Ya, ada berita duka dari Bandung. Ibu saya meninggal. Tapi sudah tua sih. Sudah 80 tahun ya. Ya itu menurut barangkali ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Mohon doanya, saya mau ke Bandung agar dimudahkan, dilancarkan, dilindungi dan diselamatkan dalam perjalanan. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.